Halo, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan eh, proyek kami yang berjudul Implementasi Algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek. Sebelum kita masuk ke menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya jika kami memperkenalkan diri kami. Saya Juliana Gloria Sipayung selaku moderator. Saya Najwa Sasabila Ramadhani. Saya Maria Winarni baru Sulitonga. Saya Mika Simanulong. Baiklah, kita akan masuk langsung ke materinya. Yang pertama pendahuluan. Nah, latar belakang dari masalah kami ini adalah Kota Medan memiliki sistem transportasi perkotaan yang kompleks, sehingga rute optimal antara stasiun kereta api Medan dan Universitas Negeri Medan sangat penting untuk efisiensi waktu dan penghematan biaya perjalanan. Universitas Negeri Medan yang terletak di Jalan William Iskandar adalah salah satu perguruan tinggi terbesar di Sumatera Utara, yang menjadikan rute dari stasiun ini salah satu rute yang paling sering digunakan. Nah, algoritma Dijkstra yang dikembangkan pada tahun 1959 telah terbukti sebagai pendekatan algoritmik yang efektif dalam mencari rute terpendek pada graf berbobot non-negatif. Nah, terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, penentuan rute terpendek secara intuitif seringkali menyulitkan pengguna jalan karena rumitnya struktur jaringan jalan di Kota Medan dan adanya 3 alternatif jalur dengan panjang yang berbeda-beda. Lalu, kajian berbasis algoritma Dijkstra terkait rute dari stasiun kereta api Medan, Unimed, hingga saat ini belum dilakukan. Sehingga diperlukanlah analisis ilmiah untuk meyakinkan efisiensi rute yang dihasilkan. Pengguna jalan biasanya tidak memiliki data akurat untuk memilih jalur yang optimal, sehingga cenderung bergantung pada intuisi atau referensi yang subjektif. Nah, penelitian ini difokuskan pada rute dari stasiun kereta api Medan sebagai titik keberangkatan dari Unimed yang menjadi tujuan akhirnya. Nah, pemodelan jaringan jalan dilakukan dalam bentuk graf berbobot menggunakan data dari Google Maps dengan cakupan 15 node dan 16 edge. Nah, bobot graf mencerminkan jarak aktual dalam kilometer tanpa mempertimbangkan kondisi lalu lintas secara real time. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana mempresentasikan jaringan jalan antara stasiun kereta api Medan dan Unimed dalam bentuk graf yang berbobot. Lalu yang kedua, bagaimana algoritma Dijkstra dapat diterapkan untuk menentukan rute terpendek dari graf tersebut. Lalu yang ketiga, seberapa sesuai sih hasil perhitungan algoritma Dijkstra dibandingkan dengan rute yang direkomendasikan oleh Google Maps? Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan jaringan jalan dalam bentuk graf berbobot berdasarkan data spesial dari Google Maps untuk area stasiun kereta api Medan hingga Unimed. Lalu, mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur paling optimal di antara 3 rute alternatif yang tersedia. Kemudian, memvalidasi hasil optimasi algoritma Dijkstra dengan data rute yang diberikan oleh Google Maps. Nah, manfaat penelitian kami ini adalah yang pertama, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu komputer, terutama dalam bidang desain dan analisis algoritma yang berbasis teori graf yang nantinya relevan terhadap kasus nyata. Lalu, manfaatnya bagi pengguna jalan yaitu hasil penelitian ini nantinya akan memberikan informasi ilmiah mengenai jalur yang paling pendek yang dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Manfaat bagi pengembang aplikasi yaitu menyediakan framework yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi navigasi yang lebih tepat sasaran di wilayah perkotaan seperti Kota Medan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Najwa. Waktu dan tempat disediakan. Baik, saya akan menjelaskan landasan teori. Di sini ada algoritma Dijkstra.
yang dimana algoritma ini bekerja dengan pendekatan greedy untuk memilih simpul dengan estimasi jarak terkecil hingga mencapai simpul tujuan. Proses inti berupa relaksasi di mana estimasi jarak diperbarui jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Kemudian ada implementasi dengan struktur data priority queue berbasis binary heap memiliki kompleksitas. Ini membuatnya sangat efisien untuk graph spare atau graph dengan jumlah sisi lebih kecil dari jumlah maksimum teoritis. Kemudian keunggulannya itu, algoritma ini menjamin hasil optimal untuk graf berbobot non-negatif. Hal ini membuatnya menjadi dasar berbagai teknologi navigasi modern seperti GPS dan sistem berbasis graf lainnya. Kemudian ada graf berbobot. Graf berbobot terdiri dari simpul, yaitu node, dan sisi yang berat atau bobot di setiap sisi yang mempresentasikan jarak atau biaya. Ini sering digunakan untuk model jaringan jalan transportasi. Tipe grafnya itu, jika sisi memiliki arah, maka disebut directed graph. Sedangkan jika sisi dapat dilalui dua arah, disebut undirected graph. Dalam penelitian ini, graf dipresentasikan sebagai undirected weighted graph. Kemudian ada efisiensi representasi. Menggunakan adjacency list membuat memori lebih efisien. Struktur ini ideal untuk graph spare karena hanya memuat daftar tetangga langsung setiap simpul yang relevan. Kemudian ada sistem navigasi dalam optimasi rute. Komponen utama sistem navigasi modern yaitu sistem ini mengintegrasikan GPS untuk penentuan posisi, GIS untuk pengelolaan data spesial, algoritma optimasi, dan antarmuka pengguna yang intuitif. Kemudian pendekatannya itu single objektif seperti Dijkstra meminimalkan satu faktor seperti jarak tempuh, sedangkan pendekatan multi objektif mempertimbangkan lebih dari satu kriteria seperti waktu, biaya, atau kenyamanan. Kemudian untuk jaringan jalan perkotaan yang kompleks, algoritma berbasis graf telah terbukti menghasilkan solusi rute optimal yang terukur dengan presisi tinggi. Kemudian peran dalam pemetaan graf yaitu Google Maps menyediakan data jarak antar node, informasi koordinat lokasi, dan metrik jalan aktual yang berakurasi tinggi dengan margin error kecil di area perkotaan. Kemudian penelitian ini menggunakan Google Maps untuk menentukan bobot setiap sisi di graf melalui fitur pengukuran jarak langsung. Dan dengan data graf divalidasi terhadap jalur rute yang tersedia di Google Maps guna memastikan akurasi dan perbandingan hasil. Kemudian di sini penelitian terdahulu, studi sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra secara konsisten menghasilkan solusi optimal untuk jaringan transportasi yang kompleks, termasuk jaringan jalan di Kota Medan. Kemudian beberapa studi serupa menggunakan data Google Maps dan membuktikan akurasi tinggi algoritma ini. Namun belum ada penelitian spesifik mengenai jalur stasiun kereta api Medan ke Unimed, menjadikan studi ini sebagai kontribusi baru. Kemudian penelitian sebelumnya dengan jumlah node dan edge yang mirip melaporkan efisiensi tinggi dalam tingkat akurasi hingga 99% memperkuat validitas pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Maria, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitiannya. Pada metode penelitian ini berfokus pada terapan kuantitatif dan menggunakan pendekatan berbasis analisis data numerik untuk memvalidasi hasil secara statistik dan empiris. Dan akan menghasilkan penelitiannya dengan menerapkan pemecahan masalah yang nyata navigasi berbasis graf jalan perkotaan. Next. Pada waktu dan tempat penelitian ini, kami memilih dua lokasi utama sebagai fokus kajian. Yang pertama pada stasiun kereta api Medan yang terletak di Jalan Stasiun Medan Barat. Yang kedua yaitu Universitas Negeri Medan atau UNIMED di Jalan William Iskandar, Pasar 5, Deli Serdang. Kami memilih ini mengingat frekuensi perjalanan tinggi yang antara kedua titik, terutama oleh pelajar dan akademisi.
Pada pengumpulan datanya, kami mengobservasi digital menggunakan Google Maps dan mengidentifikasi 3 rute alternatif untuk mengukur jaraknya dan mencantumkan 15 simpul untuk mempresentasikan titik dari keberangkatan, persimpangan strategis, dan titik tujuan. Dan mengumpulkan data melalui panjang jalan masing-masing luas melalui fitur Google Maps. Dan kami melakukan pemodelan grafiknya dengan jaringan jalan yang dipetahkan ke dalam graf berbobot dengan simpul yang mewakili persimpangan penting dan sisi yang mencerminkan panjang ruas jalan. Dan graf ini dipresentasikan menggunakan agency list untuk efisiensi memori pada struktur space graph dengan 15 node dan 15 edge. Nilai yang bobot yang ditentukan ini berdasarkan jarak aktual antara simpul, mengacu pada data Google Maps yang ditambahkan pada rute utama dan 2 rute alternatif. Implementasi algoritma pada pertama itu dengan algoritma JSTRA ini diimplementasikan menggunakan Python dengan model Hipsy untuk mengolah priority queue dengan tahapan yang melibatkan inisialisasi nilai jarak, proses perhitungan berbasis relaksasi, dan rekonstruksi jarak pendek. Dan hasil implementasinya mencangkum rute optimal berdasarkan bobot minimal dalam graf dengan efisiensi dalam eksekusi komputasi. Pada evaluasi dan pengujian, ini menggunakan 3 parameter utama yaitu akurasi hasil, optimalitas jalur, dan efisiensi waktu eksekusi algoritma JSTRA. Dan akurasi jalan ini yang dinilai dengan membandingkan jarak hasil algoritma dengan rujukan Google Maps, dan optimalitas diuji dengan memastikan jalur yang memiliki bobot dari total terkecil di antara alternatifnya, dan efisiensi dihitung berdasarkan kompleksitas waktu dengan eksekusi komputasi kurang dari 1 milidetik. Nah, pada hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Mika. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan. Nah, data lokasi dan not. Data lokasi diperoleh melalui observasi digital menggunakan Google Maps dengan menghasilkan 15 node kunci dari jaringan rute antara stasiun kereta api Medan ke Universitas Negeri Medan, di mana node ini mempresentasikan persimpangan jalan dan lokasi strategis di sepanjang jalur penelitian. Nah, jarak Euclidean antara lokasi sekitar 4,2 km, berbeda dari jarak aktual karena pengaruh struktur jalan. Data ini menjadi dasar pemodelan graf jaringan jalan pada rute penelitian, lengkap dengan titik-titik awal dan akhir yang sama, tetapi menggunakan jalur yang berbeda. Nah, bobot pada graf dihitung berdasarkan jarak aktual antara 2 node menggunakan alat pengukuran jarak di Google Maps. Bobot ini dihitung dalam ukuran kilometer yang mencerminkan panjang jalan antara simpul-simpul, termasuk jalur yang memisah dan bergabung kembali pada rute. Nah, rute utama memiliki bobot total 6,64 km, sementara 2 rute alternatif memiliki bobot 7,30 km dan 7,54 km yang menunjukkan efisiensi jalur optimal dibandingkan rute lainnya. Graf jaringan direpresentasikan dalam bentuk agency list karena karakteristiknya sebagai graf sparse dengan density sebesar 0,125. Agency list memuat node dan tetangganya beserta jarak masing-masing, misal node A terhubung ke node B dengan jarak 0,68 km. Nah, metode ini lebih hemat memori dibandingkan agency matrix, terutama untuk graph dense, sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan analisis penelitian. Nah, implementasi algoritma Dijkstra dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan modul Hedge sebagai prioritas antrean. Graph dimodelkan sebagai agency list menggunakan struktur data dictionary untuk efisiensi pemrosesan pada graph sparse. Kode Python menampilkan jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan beserta hasil jarak total rute tersebut. Iterasi algoritma Dijkstra menggunakan rute optimal dengan jarak total 6,64 km melalui jalur A, ke B, ke C, ke E,
KF, KM, KN, dan O. Jalur ini melewati ruas jalan seperti Jalan Stasiun KA, Jalan MT Haryono, Jalan Aibda KS Tubun, Jalan Madung Lubis, Jalan Profesor HM Yamin hingga ke Unimed. Rute optimal ini dihasilkan dari serangkaian proses relaksasi jarak yang memastikan bobot terkecil pada setiap langkah iterasi. Nah, rute lainnya memiliki jarak yang lebih panjang, yaitu rute alternatif 1 sebesar 7,30 km dan rute alternatif 2 sebesar 7,54 km. Dibandingkan dengan rute alternatif, rute optimal menghemat jarak hingga 6,25% atau 0,66 km untuk rute alternatif 1 dan 11,9% atau 0,9 km untuk rute alternatif 2. Hal ini menegaskan efisiensi penggunaan algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek dengan penghematan yang signifikan. Perbandingan dengan Google Maps, yaitu hasil validasi menunjukkan bahwa jarak yang dihitung algoritma Dijkstra atau 6,64 km memiliki tingkat akurasi 99,1% jika dibandingkan dengan referensi Google Maps sebesar 6,7 km. Selisih jarak sebesar 0,06 km disebabkan oleh pembulatan dalam perhitungan jarak antara node dengan perbandingan jalur mikro di jalan kecil. Validasi ini membuktikan bahwa model graf menggunakan data Google Maps cukup representatif untuk menganalisis jaringan jalan secara matematis. Nah, kompleksitas waktu algoritma Dijkstra dihitung sebesar 0 V tambah E log V, yaitu sekitar 118 operasi. Implementasi algoritma berhasil menyelesaikan masalah pencarian rute dengan waktu eksekusi kurang dari 1 milidetik pada perangkat standar. XGCList terbukti efisien pada graph sparse dengan memori dan operasi komputasi yang minimal, menjadikan algoritma ini sangat efektif untuk jaringan urban skala menengah. Oke, untuk bagian penutup kami serahkan kepada moderator. Baik, bisa di next. Baiklah, dari proyek kami dan PPT-nya kami mendapatkan kesimpulan bahwa ketepatan tinggi algoritma Dijkstra berhasil menunjukkan efisiensi tinggi dengan menghasilkan jarak terpendek yaitu 6,64 km dari stasiun KA Medan ke Unimed. Validasi terhadap Google Maps menunjukkan tingkat akurasi sebesar 99,1%. Kemudian efisiensi komputasi, nah dengan kompleksitas U, V tambah E, log V, dan jumlah literasi minimum, algoritma ini dimanfaatkan secara optimal pada graf sparse yang terdiri dari 15 node dan 16 edge. Nah, keunggulannya dibanding alternatif, nah, rute optimal yang dihasilkannya lebih hemat, mencapai efisiensi 6,25% hingga 11,9% dibanding rute alternatif lainnya. Selain itu, di sini juga terdapat saran. Yang pertama adalah integrasi data lalu lintas real time, di mana diharapkan pengguna informasi lalu lintas terkini melalui API seperti Google Maps Traffic dapat meningkatkan fleksibilitas jalur saat kondisi dinamis di jalanan. Yang kedua, perluasan graf, di mana pengembangan jaringan dengan menambah node dan edge pada rute lain, termasuk jalur transportasi umum seperti angkot, dapat membantu memberikan opsi rute baru. Yang ketiga, optimasi multi kriteria, di mana penelitian lanjutan perlu mempertimbangkan kombinasi kriteria seperti waktu tempuh, biaya, dan kenyamanan agar sistem navigasi memenuhi variabilitas kebutuhan pengguna. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.